Nah, orang yang pegah akan terbatas pengetahuan tanyo gara-gara bermazhab. Punya Rasulullah ingin BAB, nyan kebeji uhro dari pandangan manusia, pat kebeji uhro kedua lang mazhab. Berarti mazhab nyan mana je iaitu kala. Nyo dalam bidangnya Imam Syafi'i meno pendapat. Sedangkan hadis Nabi mede so tak ikut mai tengok putai ikut Imam Syafi'i, putai ikut Nabi. Yan. Nyo pendapat Imam Syafi'i, nyo hadis dah tengok ikut. Menurut para ulama dalam berbagai kitab, abad ke-4 Hijriah hanale orang yang mampu untuk merumuskan metode ijtihad baru. Tanya pada orang yang berbahagianya mengenai persoalan bermazhab. Bermazhabnya na orang yang pegah akan terbatas pengetahuan tanyo gara-gara bermazhab, sehingga diistilahkan dengan keterikatan intelektualitas. Maknanya pengetahuan siroro orang akan terbatas gara-gara terkunci dalam pendapat-pendapat imam mazhab atau metode-metode yang kagegarih li imam mazhab, sehingga gara-garanya dipegah li sebahagian orang hana muncul li mujtahid mutlak setelah abad ke-4 Hijriah gara-gara mazhab fikih ka membumi, ka melembaga. Ka ile tabo nyan kila. Kemudian dari sisi yang lain, bermazhabnya adalah getanyo mengikuti cara pengamalan hukum dan pemahaman hukum dengan sabuh kerangka yang kagerumuskan oleh para imam mazhab. Artinya manusia yang punya ilmu tidak memiliki kapasitas yang sama dalam memahami agama. Orang yang punya ilmu dan mampu beristihad langsung kepada dalil dan mampu untuk merumuskan metode istihad tersendiri, mereka dilarang untuk mengikuti mujtahid yang lain. Mereka dilarang bermazhab, mereka dilarang bertaklid. Teman sorame antara orang yang mampu beristihad langsung kepada dalil dengan orang yang hana mampu. Sorame. Rame yang hana mampu. Maka kepada orang yang hana mampu beristihad langsung kepada dalil atau mampu beristihad langsung kepada dalil namun tidak mampu merumuskan metode tersendiri dalam beristihad, mereka diwajibkan untuk mengikuti mujtahid sebelumnya. Apakah mengikuti itu pada metode saja atau mengikuti pada metode dan juga pada hukum-hukum yang telah dilahirkan. Sehingga itu terbagi lahinan bermazhabnya na pada akwal dan na pada manhaj yang kita bahas. Jadi dari sisinya tatemeng tu kitanya bahwasanya mengikuti pendapat mujtahid yang sudah ditetapkan dalam kitab-kitab mereka dan mengikuti metode mereka, nyo adalah kerangka metodologis. Artinya, tanyo memahami agama bukan dengan cara sembarangan, tetapi melalui langkah-langkah dan aturan-aturan yang kagetetapkan. Oleh karenanya, kalau disebutkan bermazhab itu membatasi intelektualitas secara mutlak, ini tidak bisa diterima. Tetapi
Yang benar bermazhab itu adalah memahami agama dengan sebuah kerangka metodologis. Halpah lagi tanya tak pahami langsung dalil tanpa metode-metode. Karena dalil yang kata tepu lagi tanya dalam agamanya adalah Al-Quran ini. Kemudian hadis, ijma' dan qiyas, nyo yang disepakati. Al-Quran dan hadis berbahasa Arab. Bahasa yang dipakai dalam Al-Quran, nilai balaghah di luar batas kemampuan manusia. Sebagaimana Lung sampaikan dalam pertemuan sebelumnya, memahami bahasa Al-Quran ini butuh waktu bertahun-tahun untuk mempelajari bahasa Arab yang dipakai di saat Al-Quran itu diturunkan. Imam Syafi'i, asli urang Mekah, asli urang Quraisy. Tetapi ketika Imam Syafi'i ingin memahami bahasa Arab sebagaimana saat Al-Quran diturunkan, beliau menetap di perkemahan Bani Huzil di pelosok di Rabineh Gunung selama 10 tahun. Padahal Imam Syafi'i lahirnya tahun 150 Hijriah, wafat tahun 204. Imam Syafi'i abad kedua, manteng toa, golom truk 2 abad dengan masa kebetulan Al-Quran. Tetapi penggunaan bahasa Arab sehari-hari bergeser demikian jauh. Sehingga beliau untuk memahami arti daripada ayat-ayat Al-Qurannya, payah giyak muruno bahasa Arab asli sebagaimana pada saat Al-Quran diturunkan. Bahasa yang dipakai pada masa Al-Quran kebetulan, yaitu abad-abad sebelum hijrah, pada masa Rasulullah kagak utus sebagai Rasul, pada abad-abad kala hijrah semasa Rasulullah di Madinah. Bahasa Arab yang dipakai pada masanya nyo giyak muruno oleh Imam Syafi'i. Padahal kanya orang Arab asli, orang Mekah asli, orang Quraisy lah. Nyehino menunjukkan bahwa untuk memahami Al-Quran secara langsung, ya, ini bukan pekerjaan yang mudah. Maka perlu dihino kepada metode-metode yang metodenya yang ditetapkan oleh imam mazhab, di mana mereka memahami metode itu dari perbuatan Nabi, memahami metode itu dari perbuatan sahabat dan cara-cara ijtihad sahabat lagi yang kalung pegah sebelum ji. Ya, nyo karena nyambung atau orangnya. Ya, jadi dengan demikian maka ketika getanyo bermazhab, nyo maknanya getanyo berarti mengikuti agamanya dengan metode yang benar. Kan berarti ahwateta bermazhabnya kata tinggalkan Al-Quran dan hadis yang tak bahas na tulisan dalam kitab. Nyo ile maksud daripada judul, ya menahan. Jadi maksud daripada judul, nah sebahagian orang pegah bahwa intelektualitas pengetahuan kita akan terbatas, kan? Mesti mana? Banita yang leureng, kiban hukum tentang persoalan kirim fahla kepada orang yang meninggal. Nyai tanya pikiran tu pikiran tanya kiban kepegah lang kitab yana, kiban kepegah lang kitab syarah majmu' syarah muhadzab. Paling tinggi kiban kepegah kedih dalam kitab Al-Um. Ya menan kira-kira itu kan. Berarti kan terbatas pengetahuan kita yo. Pakan ikeleureng, pakan ahwatena pertanyaan lagi nyan, hal langsung juga cari kepada Al-Quran, hal langsung juga cari kepada hadis. Ya menan. Jadi nyokeh keterbatasan intelektualitas. Jadi keterbatasan intelektualitasnya secara mutlak disampaikan nyo salah. Tetapi keterbatasan intelektualitas karena mengikuti kerangka metodologis ini yang benar. Maka dengan demikian bermazhabnya pada hakikatnya adalah
memahami agama dengan kerangka metodologis yang diakui. Lantas gimana cara kita buktikan katanya? Nyo ada kita buktikan. Nyo pengantar ile untuk menjelaskan maksud daripada topik. Sebelum kita lanjut kepada persoalan yang lebih jauh, jadi kita pahami le kata-kata kunci ataupun purakeun terminologi dasar ile, istilah-istilah dasar, supaya nyakna kesepahaman hino tentang nyo ile baru kita lanjutkan kepada persoalan lain. Jadi secara ta'arif al-madhhab lughatan wa istilahan. Al-madhhab fi lughatil arabi at-tariqul ladzi yudhhabu fihi ay yusaru fihi wa yamurru fihi. Bermula mazhab dalam bahasa Arab, nyo secara lughah maksudnya, itu adalah jalan yang ditujukan, yang diberjalankan dalamnya jalan. Maknanya jalan yang ditempuh padanya. Ayyusaru fihi, artinya yang dipergikan orang di dalamnya jalan. Wa yamurru minhu, dan melewati ia darinya jalan. Yang secara makna bahasa. Wa yutlaqu aidan, dan digunakan pula kata-kata mazhab dalam lughat Arab di atas sesuatu yang berpendapat kepadanya oleh manusia. Apakah ada yang berjalan kepadanya oleh manusia, bersamaan apakah ada ianya syai' itu yang indrawi, yang hisinya indrawi, yang ditemukan dengan indra yang lima, ataupun yang maknawi. Maknanya sesuatu yang dituju. Nyo kalau lebih luah lo makna menyebuno, makna pertama dalam lughah yaitu jalan yang hisi. Itlak yang kedua nyo lebih umum, jalannya mencakup kepada jalan maknawi. Maksud jalan maknawi yaitu jalan pikiran. Jalan hisi yaitu jalan yang kaduh tak dengan mata tu. Jalan maknawi yaitu konsep yang menjadi frame, yang menjadi pola pikir kita. Misal lagi contoh, konsep ahlu sunnah wal jamaah secara umum. Konsep akidah ahlu sunnah wal jamaah adalah konsep wasatiyah. Jadi ahlu sunnah wal jamaah yaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah, mereka tidak pernah bergeser daripada konsep wasatiyah ataupun jalan tengah dalam memahami akidah. Nyanekeun purakeun syai' yadhhabu ilaihil insan maknawiyan. Kemudian berkatalah Syekh Ahmad Sawi, bermula mazhab pada dasar itu tempat berjalan. Lagi contoh, lagi jalan yang mahsusah, itu jalan yang hisi. Kemudian datang juga dalam lisan Arab bahwa sungguh mazhab itu al-mutawadda. Mengapa al-mazhab itu al-mutawadda? Karenanya seorang itu berjalan ia kepadanya al-mutawadda. Dan bermula mu'taqid, orang yang meyakini itu allazi, yang berjalan ia kepadanya al-mutawadda, yaitu tempat air. Tempat ianya, al-mutawadda-nya tempat ia. Jadi hotel orang jino perle ke ia kena ni tuju. Jadi mi dalam bahasa Arab le nyo kalau habis. Dan menyebutkan oleh Imam Al-Kasai akan bahwa sungguh orang Arab itu diitlak ia akannya mazhab di atas tempat kala. Tempat kala iaitu WC. Maknanya tempat ia cip. Menan. Kebukti na keperhalang hadis bahwa sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam ia apabila kehendak ia akan raid nisya gepejiuh ia pat gepejiuh ro fil mazhab. Rasulullah ingin BAB yang gepejiuh ro dari pandangan manusia pat gepejiuh ro gedua lang mazhab.
Berarti mazhabnya mana je iaitu kala. Kemudian berkata lom urang Arab, zahaba mazhabu fulan. Bermakna kasada kasdahu wa tariqatahu. Mahwate keun sira urang berjalan ji bak mazhab si fulan. Maksud pun menuju ia tempat tuju si fulan dan tarikat si fulan. Ya. Wa yaqulun, dan mereka berkata juga zahaba fulanon mazhaban hasanan. Berjalanlah si fulan akan sebuah mazhab yang good. Jadi dari berbagai penggunaan ataupun itlaq kata-kata dalam bahasa Arab terkait dengan mazhab, bisa kita simpulkan makna mazhabnya iaitu tempat yang dituju ataupun jalan yang dilalui untuk menuju kepada sesuatu. Apakah jalan itu jalan yang hissi ataupun jalan yang maknawi. Ya. Secara lughah. Kemudian dan bermula mazhab pada istilah tiap-tiap kaum, tiap-tiap ulama yang dalam bidang ilmu tertentu, itu adalah jalan allati yang digaris akannya jalan oleh seseorang atau oleh sebuah kelompok. Bersamaan apakah ada ianya jalannya itu pada persoalan i'tikad, majalnya tempat tamang makna ji. Pada persoalan i'tikad atau suluknya iaitu permasalahan tasawuf atau segala hukum atau lainnya tiap-tiap. Ya, jadi dalam istilah setiap kaum dalam bidang ilmu, makna mazhabnya iaitu jalan yang kagegarih li sirorang ataupun li sebuah kelompok tertentu. Apakah jalannya berada dalam bidang i'tikad atau dalam bidang suluk atau hukum atau lain-lain. Misal dalam bidang i'tikad, yaitu jalan yang kagegarih li Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Itu mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kemudian dalam bidang suluk, getanya misal menganut tasawuf sunni. Berarti konsep jalan dalam bertasawuf getanya adalah jalan yang kagegarih li Imam Junaid Baghdadi. Kemudian dikembangkan oleh Imam Al-Ghazali. Kemudian dalam bidang hukum, yang nanti jalan yang kagegarih li masing-masing imam mazhab pet. Getanya mazhab Syafi'i berarti jalan yang kagegarih li Imam Syafi'i. Yang maksud jalannya ke li jalan hissi, tapi nyo makna ji ke jalan maknawi, yaitu cara berpikir atau pola pikir. Atau lain-lain. Lain misalnya dalam bidang politik nah cik. Misalnya dalam bidang politik. Nah, politik misalnya model politik pragmatisme. Yang penting yaitu mendapatkan keuntungan walau sesaat. Hana fikir ke jangka panjang. Itu cara berpolitik. Dalam ekonomi juga. Nah, ekonomi neoliberalisme, nah ekonomi macam-macam. Yang mandum adalah mazhab. Sampai ente orang yang hana mazhab juga hana mazhab kenyan. Teh mazhab kenyan, mazhab tanpa mazhab. Karena kan jalan berpikir. Cara berpikir kenyan yaitu tidak mengikat diri pada satu mazhab yang telah ada. Berarti cara berpikir dia berpikir tanpa mazhab. Berarti dia punya mazhab. Mazhab apa? Mazhab tanpa mazhab. Ya, benar. Nyan makna mazhab. Jadi tajok kesimpulan awal bahwa maksud dengan mazhab adalah jalan pikiran yang ditetapkan oleh siroro ulama dalam bidang ilmu tertentu. Menyetame dalam bidang ilmu fikih berarti jalan pikiran yang ditetapkan oleh ulama dalam bidang ilmu fikih. Menyebab mazhab Syafi'i berarti jalan pikiran yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i dalam upaya istimbat hukum. Nya nilai pun. Kemudian berkembang arti mazhabnya yaitu kepada hukum-hukum yang kalih ke istimbat. Nah, misalnya untuk kita buka kitab Al-Mahali. Nah, makna mazhab inan yaitu fatwa-fatwa mazhab Syafi'i
hinan iaitu fatwa-fatwa ataupun metode ijtihad yang kalah sampaikan oleh Imam Syafi'i. Jadi lebih luas lo mencakup kan ke tok-tok jalan pikiran juga kepada hukum-hukum yang hasil yang gekun mazhab. Pakon karena hukum yang hasilnya itu biat dari pola pikir yang kagak ditetapkan oleh Imam Syafi'i. Ya, nyan nilai arti mazhab. Baik. Kemudian kiban ya gekun bermazhab. Makna bermazhab yang dalam bahasa Arab ji gekun at-tamazhub. Ataupun nyupat tacok sabah kesimpulan. Tacok kesimpulannya ile. Wa yutlaqul mazhab inda ulama'il fiqhi alal manhajil fiqhi alladhi salakahu faqihun mujtahidun ikhtassa bihi min bainil fuqaha. Adabihi ila ikhtiyari jumlatin minal ahkami fi majalin fi majali ilmil furu'. Dan diitlakkan akan kata-kata mazhab di sisi ulama fikih, dia tu saboh metode yang gebangsa kepada fikih, yang ditempuh akannya metode oleh seorang fakih yang mujtahid, yang terkhusus dengannya metode, yang terkhusus ianya fakih mujtahid dengannya metode dari antara segala fuqaha-fuqaha, yang menunaikan ianya fakih mujtahid dengannya metode kepada memilih sebuah jumlah dari segala hukum-hukum dalam majal ilmu furu'. Nah, lagi ilmu pegah punau. Jadi, dalam bidang ilmu fikih, yang gekun dengan mazhab adalah metode yang berhubungan dengan fikih, di mana metodenya ke yang ditempuh le mujtahid bidang ilmu fikih, yang dengan metodenya nigatnya punya pilihan-pilihan tersendiri dalam menetapkan hukum bidang furu' fikih, di mana metodenya ke yang membedakan genyan dengan mujtahid yang lain. Ya, benar. Maka masing-masing jino daripada mujtahidnya punya metode tersendiri. Ente yang le mujtahid A, ente igatnya hana cocok dengan metode mujtahid B. Nyan terserah karena nyan urang permainan urang raya. Lagi tanya terima mentang ho tak ikut. Ya awak urang raya nyan purakeun yang mendawa-dawanya ni tengok tak cok kesimpulan mentang baik talibatkan rawat. Ya benar. Paling-paling katanya mi katrip tabut jet ke pengamat ke pemain haruh tengok. Mi katrip tabut mi ka le tadupu ilmu sulfi kan kajet kan kana surah mano pakon mi sei mumnawi mano ke ibarat. Kan han ibarat lagi atrai Imam Rafi'i misalnya dalam muharar, atau pakar Imam Syafi'i lagi nyo gepahami dalilnya, han gepahami lagi Abu Hanifah kata sampai kaitannya nyan tayo kan pengamat kan na tentai betul golongan betul nyan yang tak amati kita tapi lagi tanyo karena malakah bacut untuk mencoba mencari tahu apa langkah yang mereka tetapkan. Ya, menyagi ubah kita orang mampu tengok. Tapi tengok, tatu bacut kebila Allah, cara kerja urungan, tak kerja lagi tengok hai. Ya, lagi pengamat bola nak ubah ni pegah andai kata di crossing kedi. Yang itu bak studio. Tayu tamang ji mengminen AMN, olian ka habis nafah haju. Ya, menang kira-kira. Jadi paling tinggi tengok kenan. Pengamat sagainya pun punya katrip taburan. Ya, jadi kembali kepada takrif bahwasanya yang gekun dengan mazhab di sisi ulama fikih adalah metode yang berkenaan dengan fikih yang ditempuh oleh siro fakih mujtahid untuk melahirkan hukum, di mana metodenya hinan membedakan getnyan dengan mujtahid yang lain. Cuma lagi lupa puno. Dalam kitab Muni takalan, dalam kitab Al-Mahali takalan kagak peluah lom, termasuk hukum-hukum yang hasil fatwa dari mujtahidnya juga gekun dengan mazhab. Yang penggunaan kata jangan hanapat tak ada bal yang mereka gunakan sebagai istilah. Kan? Kena dalam kaedah al-istilahatu la musyahata fihi. Istilahnya hanya tak mengkerik-kerik inan. Hanya tak pegah hanja menan. Jadi nyan hanja mengkerik-kerik maknanya biarkan kiban urang yang diitlak. Ya menan.
Aceh ni kan, Aceh kan. Nabi Honda tak ada kan. Gejuk Kawasaki. Hana tak ada baik na yo. Hana tak berkait ilung laki Honda nejuk Kawasaki. Karena maksud tanyo dengan Honda yaitu kenderaan bermotor yang na dua buah bahan kan. Ya benar. Dumpu tanyo. Yang cik nak belok ia kuat saat. Ya watai puah kakliu. Hana masalah cik. Karena yang tak maksud ia kemasan. Yang kan istilah terjadi pergeseran penggunaan kata. Lantas bermazhab yang dalam bahasa Arab gekun at-tamazhub yaitu mengikuti manhaj yang kalih ditetapkan li faqih mujtahid buno. Nyo tajok kitab lain teman. Nyo at-tamazhub bermazhab. Jadi at-tamazhubnya maknanya adalah mengikuti metode yang ditetapkan oleh siroro faqih mujtahid. Maka oleh karenanya ulama-ulama yang mengikuti mazhabnya dalam kitab-kitab kontemporer dipecah menjadi dua. Dalam kitab-kitab klasik, misalnya dalam Jam'ul Jawami', manusia dalam bidang ilmu bagi dua. Yang pertama mujtahid, yang kedua muqallid juhud. Arti nama hana mampu beristihad langsung kepada dalil, gekun najunyan muqallid. Tetapi dalam kitab-kitab kontemporer, termasuk kitab yang kita baca munoken nyan nak bagi dua. Ulama yang hana mampu beristihad langsung kepada dalil atau mampu tapi tanpa mampu menetapkan metode tersendiri, nyo bagi dua. Yang pertama gekun muqallid, yang kedua gekun muttabi'. Munya muqallid, orang yang mengikuti orang lain tanpa mengetahui dalil. Munya muttabi', orang yang mengikuti orang lain dengan mengetahui dalil. Maka umpamanya dalam mazhab Syafi'i, di bawah Imam Syafi'i itu ada mujtahid mutlak yang muntasib. Mujtahid mutlak muntasib, gekun mujtahid mutlak karena mampu beristihad langsung kepada dalil. Gekun muntasib karena beliau mengikuti Imam Syafi'i pada metode. Lagi Al-Muzani, Al-Rabi, Al-Muradi, Al-Buaiti, dan lain-lain. Nyo orangnya dalam istilah kontemporer hana ikun muqallid, tapi dikun muttabi'. Karena geikuti jino Imam Syafi'i dan getepu dalil. Cuma legenyan hana mampu untuk gerumuskan metode istihad tersendiri sakai. Karena untuk merumuskannya ken buat manganan. Menurut para ulama dalam berbagai kitab, abad ke-4 Hijriah hana le orang yang mampu untuk merumuskan metode istihad baru. Ya benar. Kan getuk pintu istihad. Lagi surah ayah. Nah ayah jawab sabar hanan tu jali kan. Alih bak kamu beut jamun. Mudi. Gejawab le ayah panen nak getuk pintu istihad. Pintu istihad sabi terbuka. Cuma orang tamang hana mau pintu masjid menteng yang mudah untuk tertemang. Nyan jawaban ayah. Jawaban ayah. Mau pintu masjid menteng yang terbuka 20 jam. Dia cik orang tamang buka. Nya mudah tertemang. Asal baikna menjunub teman-teman kan. Polomnya yang untuk tamang dalam istihadnya persyaratan jih luar biasa ketat. Ya benar. Jadi kan getup pintu istihad, kan gegunci pintu istihad, pintu selalu terbuka, cuma orang tamang kenan yang terbatas. Karena orang menyadari long hana punya kemampuan. Ya benar. Kan ya pegah lung salah siro orang yang mampu hana pegah mana le ulama awai. Yang dudo muncul kan. Ya benar, dudo muncul awai hana. Jadi antara taklid dengan itiba beda berarti. Mia taklid mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui dalil. Menya itiba mengetahui pendapat orang lain dengan mengetahui dalil. At-tamazhub mencakup kedua-duanya. Ya, bermazhab
itu mencakup kepada taklid dan mencakup kepada ittiba. Karena at-tamazhubnya bermazhab, bisa saja dia bermazhab hanya pada metode, tanpa bermazhab pada akwal yang sudah dilahirkan. Misalnya contoh, murid-murid Imam Syafi'i ni dalam mazhab Syafi'i, ganyan hana getubit dari metode yang kagegarih li Imam Syafi'i. Tapi dengan metode itu pula, mereka banyak berbeza pendapat dengan Imam Syafi'i dalam kasus tertentu. Ya, benar. Bahkan ulama-ulama berikutnya, sampai pada mujtahid tarjih. Karena dalam usul fikih kan, al-istihad kan yatajazza'u. Istihadnya bisa terbagi-bagi dia. Maknanya, bisa si roda urang memiliki kemampuan istihad dalam bidang tertentu menteng. Maka bisa saja mujtahid yang berada pada tingkat tarjih memiliki kemampuan untuk istihad, cuma terbatas dalam masalah tertentu. Tak kala itu contoh Imam Nawawi. Imam Nawawi salah siro ulama Syafi'iyah yang cukup setia. Imam Nawawi. Tapi dalam hukum tertentu, beliau banyak berbeza pendapat dengan Imam Syafi'i. Beliau berbeza pendapat dengan Imam Syafi'i, Imam Nawawi. Maka Imam Nawawi, beliau yang pasti ikut Imam Syafi'i, yaitu pada metodenya yang pasti. Adapun pada hukum yang dilahirkan oleh Imam Syafi'i, nyana yang ikut, na yang hana. Tapi menyebab metode Imam Syafi'i yang sepenuhnya ikut. Bahkan sangat konsisten Imam Nawawi, sangat konsisten. Gara-gara konsistensi tersebut pula, Imam Nawawi kadang-kadang berbeda dengan Imam Syafi'i. Gara-gara konsisten. Misalnya contoh, pakon sebahagian pendapat yang geklaim oleh Imam Syafi'i sebagai pendapat kadim, dan le Imam Syafi'i tetapkan sebuah keputusan bahawa pendapat kadimnya hanjir ikut, justru le Imam Nawawi pendapat kadimnya yang kadang-kadang angkat kembali dan ditarjih kembali kan? Ya. Padahal le Imam Syafi'i kepegah hana hala bagi orang yang ikut long untuk diriwayat pendapat long yang na di Baghdad. Hana hala ke Imam Syafi'i. Pendapat Baghdad, pendapat kadim kan? Ya. Tapi justru Imam Nawawi ketika geteliti kembali pendapat-pendapat kadim dan jadid tersebut, getemung sebahagian pendapat kadimnya justru dalil jih lebih kuat. Karena hadis sahih. Karena jino getemung dalil jih hadis sahih, maka ikuti kaedah Imam Syafi'i. Tah kaedah Imam Syafi'i. Iza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fakhudhu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'u qauli. Apabila kalian mendapatkan dalam kitab saya sesuatu yang berbeda dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah sunnah Rasulullah dan tinggalkan perkataan saya. Jadi le Imam Nawawi justru ketemu pendapat kadimnya yang merupakan hadis sahih angkat kembali. Jadi ganyan berbeda dengan Imam Syafi'i gara-gara konsisten ikuti Imam Syafi'i. Ya. Gara-gara istiqamah ikuti Imam Syafi'i. Ya, benar. Untuk melestarikan kaedah-kaedah Imam Syafi'i pula. Kaedah kullu hadisin sahihin fahuwa mazhabi. Jadi Imam Nawawi dan ulama-ulama sebelumnya, para mujtahid mazhab, ashabil wujuh, mereka melakukan at-tamazhub, bermazhab, yaitu pada manhaj, pada metode. Kemudian orang yang hanya memiliki kemampuan istihad, walaupun dalam bentuk terbatas, nyan lakukan tamazhub, bermazhabnya bukan hanya pada metode, tapi juga pada hasil yang telah diistimbat oleh imam mazhab yang diikuti. Jadi at-tamazhub kesimpulannya mencakup taklid dan ittiba. Ya, nyan makna haji.
kaenan nilai. Nyata baru tatamang dalam sub topik yang lain. Bagaimana dengan tuduhan bahwa bermazhab ini bisa menimbulkan fanatisme buta, kata Bo. Bermazhab, ada juga tuduhan bahwa bermazhab nyo menjauhkan katanya dari Al-Quran dan hadis. Ya, akibatnya. Sehingga muncul urang yang pupa-pupa antara ulama dengan Nabi. Nah urang yang pupa ulama dengan Nabi ikun. Nyo dalam bidangnya Imam Syafi'i meno pendapat. Sedangkan hadis Nabi mede so tak ikut mai tengok putai ikut Imam Syafi'i putai ikut Nabi. Ya. Menyemenan pertanyaan tentai tak ikut Nabi. Cuma yang perlu kita kritisi apakah pertanyaan itu sudah benar ataupun tidak. Menempatkan ulama sebagai lawan Nabi. Betul yang pohona. Nyo yang perlu kita kritisi. Kan jawaban yang perlu kita jawab minan, tapi pertanyaan yang perlu kita kritik. Apakah pertanyaan itu pada tempatnya ataupun tidak? Ashabil wujuh nyan adalah generasi leh Imam Syafi'i yang dominan urangnya mengikuti nas Imam Syafi'i. Ke ashabil wujuhnya dicakup juga para mujtahid muntasib, mujtahid mutlak muntasib. Cuma didominasi oleh ashabil wujuhnya, ashabil wujuhnya lain cara tinjauan karena keliru wujud. Menyatakan dari hierarki pembagian penilai mujtahid mutlak mustaqil, yaitu mujtahid mutlak yang independen, yang pendiri mazhab. Kemudian yang kedua mujtahid mutlak muntasib. Yang kedua mujtahid mazhab. Yang keempat mujtahid tarjih. Ashabil wujuhnya diisi oleh dua generasi, yaitu generasi mujtahid mutlak muntasib dan mujtahid mazhab. Nah, jadi hanya mesti mujtahid mutlak muntasib sagai yang bertebik pendapat wujuh. Urangnya juga punya kapasitas untuk bertebik pendapat wujuh. Nah, jadi lain-lain cara bagi hanjut tak pegat dikotomi, tak pertentangkan antara ashabil wujuh dengan mujtahid mutlak muntasib. Lain-lain cara pandang. Ya benar. Baik lagi urang tanya untuk so kuat hadis mutawatir dengan hadis sahih. Ya. Lain kategorinya, hanjut tanya ngunan. Okay? Lain kategori. Mutawatir nyan adalah kategori hadis yang dari sudut pandang kuantitas perawi. Lawan ji ahad kan sahih. Mia sahih kategori kualitas sanad dan matan. Lawan ji hasan dan dhaif. Tidak boleh dipertentangkan antara sahih dengan mutawatir. Ya benar. Demikian juga nyo. Ya. Maratib mujtahid ghairil mustaqil. Mujtahid mutlak yang mustaqil, yang kafu nilai. Yang kemudian martabat yang kedua al-muntasib ila imamil mujtahid. Kemudian martabat ashabil wujuh. Nah, jadi mana? Kau betul. Mihino ke pisah. Jadi pakon gekun nyo purakun martabat mujtahid mazhab ino dengan ashabil wujuh. Jadi tahu dalam kitab Fawaidul Makiyah mujtahid juga tulis kan ashabil wujuh. Karena dominan pendapat wujuh yang na dalam mazhab Syafi'i nyo khusus bah mazhab Syafi'i le. Nyo hasil kreasi urangnya, hasil pekerjaan urangnya. Ya benar. Jadi urangnya hana gelakukan lagi ulama yang na bak martabat yang keduanya. Jadi urangnya bak nas imam sehingga itu biar pendapat wujuh. Sedangkan urangnya martabat yang kedua lebih le gemen pada dalil, pendapat ganyan tetap disebut dengan wujuh. Menyia berada dalam kerangka mazhab Syafi'i. Cuma pakan urangnya hana gebuhnan ashabil wujuh, mantang lebih berat muncul ke urangnya dari segi istihad kepada dalil, maka lebih melekat nama mujtahid mentang urangnya. Sementara urangnya ashabil wujuh
karena orangnya memang kibarkan buat orangnya lebih didominasi pada memahami hukum baru dengan mengikuti nas imam pada pendapat pada masalah sebelumnya, maka orangnya lebih kepada pendapat ujuh. Ya benar. Maksudnya mana? Tapi contoh lain misalnya. Contoh lainnya mendekatkan kepada pemikiran. Misalnya mana? Ulama semasa Imam Nawawi umpamanya, ya. Syekh Izzuddin bin Abdissalam, yang sahabat masa Imam Nawawi, bahkan di Damaskus juga. Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Syekh Izzuddin bin Abdissalam kurang dikenal sebagai ulama mujtahid tarjih. Padahal kemampuan genyana. Sedangkan Imam Nawawi kurang dikenal sebagai ulama yang melahirkan metode baru. Padahal Imam Nawawi punya kemampuan mengembangkan metode, mengembangkan metode. Syekh Izzuddin juga mampu mengembangkan metode. Imam Nawawi memiliki kemampuan tarjih, Syekh Izzuddin juga memiliki kemampuan tarjih. Bahkan Imam Nawawi lebih dikenal sebagai ulama yang mujtahid tarjih, sementara Syekh Izzuddin lebih dikenal sebagai orang yang mengembangkan konsep maslahat dan mafsadat karena gecok spesialis. Ya benar, gecok spesialis bidangnya, lebih kedalami tentangnya. Ya benar. Contoh lain Imam Ghazali. Bahkan sampai tarik usul fiqh dalam mazhab Syafi'inya purakan dikenal dengan tarik mutakallimin karena diisi oleh tokoh-tokoh mutakallimin lagi Imam Haramain dan Imam Ghazali. Padahal Imam Ghazali dan Imam Haramain kan tokoh fikih juga. Ya, jadi dalam bidangnya lebih dikenal dari segi mutakallimin. Demikian juga ketika tame kena bak mujtahid mutlak muntasib dan ashabi luju. Pendapat yang dihasilkan oleh mujtahid mutlak muntasib juga dinamakan pendapat uju. Namun nama urangnya atau gelar urangnya pakal lebih dikenal dengan mujtahid mutlak muntasib karena kemampuan beristihad langsung kepada dalil. Sementara martabat berikutnya pakan kebunan ashabi luju karena kemampuan untuk beristihad kepada dalil hanale. Sehingga bahasa lain gekun orangnya mujtahid mazhab. Benar. Dan kata-kata ashabi lujuh lebih melekat kepada orangnya. Lu rasa hana beda. Bisa ta jam'u atau taufik, bisa ta satukan. Kiban tak pegah jino Imam Nawawi gara-gara diikuti metode Imam Syafi'i sehingga kadang-kadang itu dia pendapat genyan yang berbeda. Ya. Contoh saknya pada najis bui, sebenarnya najis bui nan, yang tinggal lung, yang na dalil langsung kan tentang najis hadis, yang na dalil hadis kan, apabila dijilat bejana kamu oleh anjing, maka basuhlah 7 kali, benar kan? Basuhlah 7 kali, salah satunya dengan tanah. Kemudian purakan najis buinya gekias kenan ba ase karena bui lebih jelek keadaan jih dibandingkan dengan ase. Menan hukum dasarnya? Ya kan saudara tengok leh, baik salah lung sampaikan. Ya. Jadi rata kalau lebih bro buinya kondisi jih terbandingkan ase. Dari segi mulut adalah ase paling leh berhabah karena ji selalu berdebit lidah, paling leh. Kemudian juga kemudian minyak bui kuto, minyak ase hana pernah pergi roy, minyak bui minyak ka tengah minta makanan roy yang na lang wui lang maksudnya ba put ke lang kubang yang ke roy pergi. Jadi buinya binatang paling jorok. Kaile. Jadi ratnan ke kalian buinya lebih jelek kondisi daripada ase. Kemudian
Nyan kiasnya secara aulawi kan. Secara aulawi. Imam Nawawi anggap mengkiaskan bui kepada aser tentang najis nyo kurang tepat. Bahkan karena persoalan najis aser ta'abudi, persoalan cara pusuci najis aser juga ta'abudi. Kan? Dalam kitab Ar-Risalah, yaitu kitab yang ditulis oleh Imam Syafi'i sendiri, bahwa sesuatu yang hukumnya ta'abudi, dari aspek ta'abudi tersebut hukum, nyan hanjut tak jadikan sebagai makis alih, hanjut tak kias antara lain kenan ba'atanyan. Jadi Imam Nawawi melihat bahwasanya masalah bunuh purakan sebut cara sama najis aser iaitu melalui ta'abudi. Hana demung hinan. Bak masanya le kali-kali pakan tujuh ke. Dan pakan bersiga dengan tanah. Nyanjir kalian dalam kitab fikih mutaakhirin mandung bekah hinan ta'abudi. Ya. Hana gedemung le para ulama ilat dan hikmah haji hinan. Kamenan giyula agama. Jadi punya hukum yang sebut dengan pertimbangan ta'abudi nyo hanjir ke kias masalah lain kenan. Maka Imam Nawawi kalau kias persoalan najis bui kepada najis aser nyo hana tepat pakon karena persoalan cara sama najis aser persoalan ta'abudi hanjir takih masalah lain kenan. Jadi Imam Nawawi ikuti kaedah Imam Syafi'i yang nala Ar-Risalah. Hanjir takih masalah lain kepada persoalan yang sebut melalui ta'abudi. Maka sejajarkan tu oleh Imam Nawawi dalam ikhtiarat genyan mengenai najis buinya dengan najis-najis hewan lain yang biasa. Berarti Imam Nawawi ikut Imam Syafi'i pada manhaj. Yang kenyanyo yang menjadi persoalan yang perlu yang lupagah penuhnya butuh kajian tentangnya. Pakan le Imam Syafi'i le ditetapkan kaedah bahwasanya hanjir takih sesuatu di atas harta yang tak abot, justru hinan tentang nyan kagekih sesuatu di atas harta yang tak abot. Nyai lo hana nampak jawaban lo. Nyan je ke sabah proyek penelitian meneliti. Nyan meneliti tentang nyan luar biasa. Nyo kemenan. Ilat tentang ya sama najis aser 7 ke. Dan juga tentang najis aser. Nyo nam tu mengilat nyan jika lele. Nya hidih kalian bak tentang purakun cara sama. Nya hinan tak budi. Nya benan atau benar. Kalau ilung na tulisan tentang yang apa? Ya apa? Yang hinol lebih panjang lebar lom. Nya hana pu memang ke nyoi mangat tabe itu apa? Tak buka pu yang perlu buka data. Ya benar. Ya, ini pendapat Imam Nawawi deh. Kah? Dalam Al-Majmu' Syarah Muhadzab ia mengatakan wa'lam anna rajih min haitsu dalil. Rajih dari segi dalil bahwasanya cukup basuh yang satu dengan tanpa tanah. Nyan untuk khinzirnya. Wabihi dan dengannya berkata kebanyakan ulama allazi yang mengatakan oleh mereka dengan najis khinzir. Ulama-ulama yang pegah buinya najis, dia pegah bahwa set segera mentang. Ya benan, bak najis bui. Dan ini adalah pendapat Mukhtar ke Imam Nawawi. Karena dasar itu hana wajib sesuatu sehingga datanglah syara. Lebih-lebih lomba masalahnya yang dibinakan akan dia tetap amputnya. Ku jelas, tek. Masalahnya kebangun dia tak amput. Pakan kebangun dia tak amput karena bunuh tentang najis hasil kan ketetapan tak amput kan. Ya, tak ampudi. Jadi menyebab masalah tak ampudi, nyan lagi long pegah bunuh. Bahwasanya hanjir kias lain, hanjir kias masalah lain lom. Hal serupa juga disampaikan Imam Nawawi dalam Syarah Muslim. Dan adapun khinzir, hukum mazhab ini seluruhnya nyo mazhab kita nyo. Maknanya secara mainstream mazhab Syafi'i gak kui. Dan berpendapat kebanyakan ulama kepada bahwa sungguh khinzir hanya perlu kepada rahnya 7 ke. Dan yang pendapat Imam Syafi'i dan dia itu kuat pada dalil kun.
ke Imam Nawawi. Kaile kan? Nyo luna cara tarjihnya nuntu tabu pasti. Nya nyo. Adapun kias yang dijadikan dasar, kias yang dijadikan dasar oleh kaul jadid ditolak oleh An-Nawawi dengan alasan bahwa permasalahan menyucikan najis anjing 7 kali yang disertai air campuran tanah merupakan permasalahan ta'abbud. Dalam usul fikih, salah satu syarat makis alih adalah tidak menyalahi dari ketentuan kias. Jika hukum yang ada pada makis alih terdapat unsur ta'abbudnya, maka hal ini dipandang sebagai salah satu bentuk menyalahi dari ketentuan kias. Karena ilat hukumnya tidak mempunyai daya rentang dan tidak rasional. Makna hana daya rentang, hana muta'adiyah ilatnya. Han muta'adi, hal patamai hulain. Dan juga hana rasional minta ta'abbud. Gimana tanya yang minta pakon kan? Hai kamu nang tetap kali agama, hana rasio kan? Sehingga tidak dapat dikiaskan permasalahan lain kepadanya. Ya, kejelah. Kemudian na Arisalah 25 footnote 25. Ya, nyok kutipan dari kita Arisalah footnote 25 bahwasanya permasalahan yang ditetapkan melalui ta'abbud nyan hanjut ke kias masalah lain kepada atanyan karena nyan menyalahi dari ketentuan kias. Karena salah satu ketentuan kias kan ilajih bermuta'adiyah dan ilajih yaitu bermakul. Sedangkan minta ta'abbud hana muta'adiyah dan hana makul. Ya. Kata terjawab mau. Mana? Menyebruk bui dari lebih berat daripada saya, kah? Nyan kan na kitab saboh yang memang membicarakan masalah bui. Nyo kebukti bahwa buinyo adalah binatang yang hikmah wa asbab tahrimi lahmil khinzir fil ilmi wad din. Jadi hikmah, filosofi dan penyebab mengharamkan daging babi dalam ilmu pengetahuan dan dalam agama. Jadi tu ya. Kiban sisi beruji. Ya, pendapat orang Tiongkok kuno dan Tiongkok modern. Ya kan arak pendapat As-Sainiyin yaitu orang Tiongkok. Al-Qadami kuno, wal Judad yaitu yang modern. Kemudian wal Atba pendapat para ahli pengobatan yang non-muslim seputar daging babi. Kemudian penyakit-penyakit yang muncul dari babi dan dari memakan dagingnya. Kemudian yang masyhur, yang banyak penyakit di Eropa, penyakit kan. Bab yang kedua, yang nuk pegahnya kan bab sisi beruji. Tak pendapatnya, pendapat tabib yang non-muslim mendeng. Mengatakan orang Islam ke jerat. Ya. Nyampat nyo yang perlu nak pegah. Tabiatul khinzir. Babi dengan tabiatnya nalurinya itu pemalas kata boh. Mufrid yaitu kelewat batas. Tungang bahasa kita nyo. Hana perumahan terpuah. Law'un bin nawahi al-jinsiyah. Walu'un bin nawahi al-jinsiyah. Wahwa la ya'ishu taw'a syamsi. La ya'shiku. Hana ingin iji cahaya matahari. Selalu iji himthom. Nafsu dengan segala sisi yang genisbah kepada jenis kelamin. Nafsu iji luar biasa. Kemudian pulamnya wala tujadu fihi azimah au iradah kital au hatta lidufai an nafsi. Hana rencana aja mau perang ji. Beda dengan binatang lain lagi gajah. Hana jiwa untuk menjadi petempur. Ya menanji. Ya. Kah hana pakai kan dalam sejarah-sejarah zaman Mesir raja-raja mau perang zaman kan hana Mesir yang non muslim. Kan hana jino tentera-tentera nyan bui pakai ke kenderaan. Hana Abraha watai serang Ka'bah gajah. Kan? Kemudian
Mesti disimpan di kerajaan-kerajaan sebagai hewan-hewan yang untuk perwibawa kerajaan. Rimung, singa, buyana, kuto, jorok. Menan. Sampai hatta lidafai an-nafsi, sampai untuk membela dari dirinya sendiri. Hana azimah, hana ambisi untuk ya mau perang. Ya menan. Ji yang na sagai mi kada nyan pu yang na ipa yang sagai. Wakul lama kabura makin raya buinyan batun katuhai nyan isdada kumulan makin mentamah haji hisom roy dan beoi. Fahuwa ya kulu takriban. Ismaju siaat. Ya kulu takriban. Ismaju siaat dekat wate. Ismaju siaat kulla syai'in wa za'alahu yang pedua keji pu berangkapui piu hatta fudalatihi yan sehingga roy. Dan fudalat insan yang na dia terji. Ya menan. Wahwa yafdilul ma'isyah fil amakir radi'ah. Ya menan. Alal amakin an-nazifah. Ji itu lebih dipelebih kehidupan bak tempat yang jelek, dia tu tempat yang gelih. Yang gap lebih haya tempat yang jelek dengan tempat yang gelih je. Dipilih ke tempat tinggal. Ya, fahuwa ya'kulu wa yanamu yang kenyan buat yang nyambut ya kulu wa namu ya wala yuhibbu ayatajawwala katsiran hanakala untuk ia hidup dalam cahaya purakun yang memen kepada kebanyakan wa huwa aksaru jas'an minal hayawatil alifah kulliha jas'an rupana olehnya wa idza rakaba kinzi dan apabila di lebui menyai le buineng akan buyagam lain nyan hana megrak demikian oleh cemburunya buyagam dia tanya buineng hana megrak yang cemburu lagi hewan-hewan yang lainnya. Jadi biarkan aja. Misal jino bui ji perumoh dalam dunia bui. Perumoh ji berselingkuh dengan bui agam lain. Nyan bui yang lakoi penuh hanai perumahan sepuah mana gede biasa menteng. Jadi nyo kan cukup le nyo kejelekan yang sampai ke hino nyan tapi anji. Meno kan asal kan dipandang secara umum hewan yang buruk, hewan yang jelek. Kemudian bui jino lebih jelek lom dari asal. Nyamanan. Retnan. Adi tabiat yang jelek yang nabak buinyo hana bak se. Medu mase jino yang hana tabiat buruknya giyo sama. Pulang bui dengan cara aulawi. Le Imam Nawawi kekalan subut persoalan sama Naji Haseh bunuh 7 huganya tak ambudi. Ya, kaedah bunuh bahwasanya persoalan tak ambudinyo hanjit takiyah masalah lain bakji. Maka kan menyatakan secara kaedah Imam Nawawi konsisten dengan kaedah Imam Syafi'i. Teman pakai Imam Syafi'i lakukannya, nyo tak sabo. Nah jian nyo butuh atra butuh jawabannya. Atra iskal yang perlele kita nyo tak dalami. Dah mungkin tak temung lang siga pertemuan. Ilung kalau mulai dalami hana merumpak lom. You know, ulama-ulama kontemporer yang bisa kita nyo jadikan pegangan, kan? Misal ji, na padu-padu ulama yang ahli sunnah jino. Misalnya di Al-Azhar na padu-padu ro kan di Suriah rame. Menjino pendekatan saintifik ikun, kengkala. Bahkan di Al-Azhar sendiri na universitas yang memang bagian bagian kedokteran. Golong merumpak sebuah pendapat pun dari ulama kontemporer yang memahami sen bahwasanya beralih atra buno dari ta'ambudi kepada makul hinan bahasa. Ya benan. Yang golong rumpak sejauh yang lung baca. Sehingga untuk menyemakul makna hinan misal di beralih, nya hana payah pakai tanah le kadang. Misal jeno mate ji dengan sebab unsur pu nyan bisa ditemukan dalam bahan-bahan kimia yang baru jeno kadang untuk mematikan kumonnya. Ya, tapi ulama-ulama yang kontemporer yang memang ahli-ahli jeno, lagi Syekh ahli Jumaah dan lain-lain,
hana berbicara tentangnya. Berarti mentang keterima bahwa atranya tetap tak budian. Nah, benar. Imam Syafi'i puan deh bahwa nyan ka menyalahi kaedah. Kon ba Imam Syafi'i hana deh. Tanyo hana terpahami bahwa pakon nampak jihnya Imam Syafi'i ka menyalahi kaedah. Contoh ni lagi yang kritik le Ibnu Hajar pak. Nyo kritik Imam Syafi'i le Ibnu Hajar. Imam Syafi'i dalam persoalan purukun salat khuf gepilih bawah pola kan? Lagi tulis dalam takrib kan? Nah, padahal menyertakaji kepada hadis sahih tak le pola mentang pakon gebatasi le Imam Syafi'i pada apa boh. Gekul le Ibnu Hajar nampaknya kita tupah. Tambah hazal ikhtiar ini pilihan Imam Syafi'i bohnya itu muskil. Muskil yo. Pakon karena hadis-hadis selain demikian hana halangan pada tamu khalafah. Hana halangan, hana alasan untuk tak menyalahi hadis-hadis yang selain lehernya beserta sahihnya hadis. Walaupun gede le perubahannya hadis. Ya menan. Kemudian bagaimana adalah ini banyak allati yang sahih lah puputnya darinya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tanpa nasih baginya itu dimuktadi ia bagi ibtal. Pakan lagi nyan, nyo kritik dan hana jawaban no. Yang di dalam hoka. Yang 4. Nyo ke jawab le Syarwani, tapi le Ibnu Hajar ge nyan menteng, ge iskal menteng tanpa kebi jawaban. Maknanya iskal Ibnu Hajar, Imam Syafi'i mengatakan idza sahal hadis fa huwa mazhabi. Menyat hadis nyan sahih nyan adalah mazhab long. Tapi dalam persoalan jino pemilihan 4 pola tentang salat khuf, Imam Syafi'i kok kebatasi bak petnya sementara jino hadis yang berbicara tentang pola-pola lain juga sahih dah hana menentang. Nyo hana jawab Ibnu Hajar ke iskal menteng. Yang jawab nyopat Syarwani. Ya benar. Dan kadang-kadang kun Syarwani teman kau pakai kad untuk jawab nyo lemah jawaban. Kadang-kadang teplah lah iskal, kiban teplah. Dengan buah sungguh Imam Syafi'i hanya saja gegantung atau getakleh ia dengan akan hukum dengan sahih hadis pada barang apabila ragu kenyahinan. Wa illa yakun ragu maka padu menala daripada hadis-hadis sahih dan tidak ia itu mazhab baginya Imam Syafi'i tak amal ke fikir-fikir bak tanya ulum. Ya jadi nyo menjawaban yang konkret untuk menelusuri pakon Imam Syafi'i membatasi nyo hana jawaban yang bisa sesuai dengan kaedah-kaedah yang memuaskan. Mandum-mandumnya tetap wakat ujabu. Tapi jawaban nah. Namun pakon jino Imam Syafi'i menyalahi nyo. Hana ikuti lagi kaedah nantangnya. Nyata numita dari kitab Droh Imam Syafi'i hana. Idza ijtahadal mujtahidu fa asaba falahu ajrani. Apabila mujtahid itu beristihad dan dia benar dalam istihadnya, dia mendapatkan dua pahala. Dan apabila ia keliru, maka dia tetap memperoleh 1 pahala. Kon mau betul salah hasil istihad merupakan 1 pahala. Ini kan kepegah bahwasanya mujtahid menyaga istihad, betul hasil istihad merupakan 2 pahala. Menyalah istihad merupakan 1 pahala. Bahkan Nabi sendiri mengatakan bahwasanya mujtahid bisa salah dalam istihad. Ya? Bisa salah, bisa betul. Namun karena orangnya jino kamu memiliki kapasitas, kamu memiliki syarat, walaupun kedai hasil istihad salah, tetap merupakan pahala saboh. Jadi apakah orang nyan betul ataupun salah selalu nyan hana satu pun menyakan Allah. Tapi Nabi kage sampaikan bahwasanya walaupun kedai salah jino tetap merupakan saboh pahala. Geperintah tanya untuk ikut fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Ya benar. Menyata kedi kata yang hana umfum nyan ikut yang umfum kepegah. Ya benar.
Ya, bagi orang yang hana mampu wajib ikut yang mampu. Ya. Untuk para ulama yang saling berbeza pendapat, nyai ganyan wajib ikut pada manhaj. Mereka ketanya yang hana mampu benar, yang diup ulamanya lah, bukan mau bak manhaj wajib ikut, bak hasil wajib ikut. Nyo takun bermazhabnya. Sebenarnya kan istilah dudo bak abad ke-2 abad kedua ataupun abad ke-2 istilah. Tradisi mengikuti pendapat orang lain yang lebih malim, nyo sahabat Nabi pun yang melakukan. Tak nyo sejarahnya. Jadi kan baik sampai pengenayon tu. Baik pegang tekan yang hana pak masa sahabat Nabi. Cik jino sejarah sahabat tu. Ami tak sejarah empatnya Syekh Wahbah Zuhaili pegah dalam usul fiqh al-Islami. Ya, memang muncul tahiratan, muncul secara fakta. Maknanya kaduh dalam kenyataan. Taklidnya pajan bak awai kurun kepeut. Kan? Muncul bak kurun kepeut yang taklid yang kamu lembaga. Teman tak jino na pendapat Syokani empat bahawa sungguh taklid itu tidak muncul ya kecuali setelah berlalu sebaik-baik kurun. Kemudian alladzina yalunahum, kemudian alladzina yalunahum. Berarti sebenarnya yang kelihatan kurun. Dan bahwa sungguh muncul at-tamadhub. Ya, muncul at-tamadhub yaitu bermazhab dengan mazhab-mazhab imam yang 4. Hanya saja ada ia setelah berlalu masa a'immah yang 4. Dan meskipun dan bahwa sungguh mereka itu di atas model man yang taqaddamahum minas salaf daripada melarang taklid. Orangnya memang gelarang taklid pakan karena murid-murid ke orang yang mampu. Lagi contoh Imam Malik geyo istihad ba Imam Syafi'i. Imam Syafi'i geyo istihad ba Imam Ahmad dan ba Muzani. Getam taklid. Ya, cuma orangnya kan menyadari cit. Misal lagi Imam Muzani dalam memahami dalil okey, tapi dalam merumuskan metode baru hana mampu. Ya benar. Wa adamil i'tidad dan hanjit menghitung dengannya taklid dan sungguh ini mazhab hanya saja diadakan akannya le urang awam yang mukalidah bagi anfusihim min duna ayyadzana bihi imamun minal imamah mujtahidin nyan haba Imam Syokani dalam kitab Irsyadul Fuhul. Imam Syokani kan di luar kerangka mazhab kan. Cuma li Wahbah Zuhaili kutip dari segi sejarah. Nyo tak sejarah le bacunyo. Nya 4. Nyo longcot penting pertama. Pendapat yang kedua, nyo dalam bidang furu' fiqhiyah, mazhab tafsil, pendapat yang merinci. Dan dianya pendapat kebanyakan daripada pengikut imam yang 4 dan muqtaza daripada pendapatnya ijtihad itu tidak dilarangkan dan bahwa taklid haram di atas mustahid dan wajib taklid dia itu orang awam. So orang awamnya yang maksud artinya allazi yang tidak sempurna di sisinya oleh keahlian ijtihad walaupun dia orang alim. Ya, supaya kita ikuti. Ya, kitab Muslim As-Sabut. Muslim As-Sabutnya kitab usul fikih mazhab Hanafi. Kemudian kitab Al-Amidi. Al-Amidi yaitu kitab Al-Ihkam mazhab Syafi'i. Al-Mustasfa kutip Al-Ghazali, Irsyadul Fuhul atra Asy-Syaukani. Jadi wajibnya kan walaupun gede ganyan alim selama ganyan hana memiliki perangkat ijtihad. Dan kepilih ini pendapat le kebanyakan dari muhakkikin dengan berbagai dalil. Dalil pertama yaitu Al-Quran. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, kata bo. Kemudian dalil ilm, ijma' sahabat dan tabi'in, nyo yang perlu pegah. Maka bahwa sungguh mereka itu sahabat, nalah mereka itu sahabat, itu ke fatwa mereka itu orang awam. Akan orang awam yang ditanya mereka itu orang awam akan mereka itu sahabat dari hukum hadisah dari segala hadis-hadis tanpa memprotes, tanpa mengingkari dari mereka itu sahabat, dia ada demikian pertanyaan dan hana getam ya teman hana ke sahabat, hadron sahabat Nabi cit pun nak tanya maklum nak istihad juga ron. Hana ke fatwa. Wala amaralahum bitahsili rutbatil istihad dan hana ke perintah li sahabat, li sebahagian sahabat buno bagi sahabat lain untuk menghasilkan martabat istihad.
Hana kayu kun muruno bu mampu je ke mustahil kalau. Hana menan. Nyan sahabat nyan. Dan dianya itu amrun maklumun bidarurah wa tawatur minal ulama wal awam. Persoalan yang terjadi pada masa sahabatnya tentangnya itu merupakan pekerjaan yang maklum secara darurian dengan tawatur dari jamaah ke jamaah yang pegahan. Hana ragu deli. Ulama pi menang pegah, orang awam pi menang pegah. Ya. Kemudian dari segi logika, istihadnya saboh malakah yang hana hasil ia kecuali bagi kelompok yang kecil dari manusia. Maka apabila dibebankan dengannya istihad akan dengannya malakah puno akan seluruh manusia, nah ia itu taklih bima la yuta. Taklih atas hana mampu nyan mamnu pada syariat karena kepegah oleh Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, nyopa yang. Jadi yang perlu dipegah sama dengan persoalan at-tamadzhub puno karena dari masa sahabat, cuma bak masa sahabat belum dikenal namanya mazhab. Nah, karena bak masanya uronyo ikut Sayyidina Umar. Cok uronyo untuk support merumpak Abu Bakar, katanya hukum lain, kaki ikut Abu Bakar teman. Sehingga pengah merumpak Sayyidina Ali, katanya hukum Sayyidina Ali, kaki ikut Sayyidina Ali. Sagai hana mengikat diri bak masanya dengan mazhab tertentu. Pakan dudoka muncul iltizam bil mazhab, mengikat diri karena dudo akan moral manusia ka cenderung kurang get terbanding ngenawai. Maka pemerintah pun bak masanya memerintahkan agar mazhab tertentu ditetapkan sebagai mazhab resmi negara karena moral manusia hana pahli ka terjadi pergeseran. Nyo penyebab ji. Awai memang hana iltizam. Kajelah kan? Ya, nyo nyo kan ibegah kan ibu pe antara imam mazhab dengan Quran dengan hadis. Nyo perlu yang penting tak judul lo. Al-a'immah, para imam-imam mazhab laisu kasiman lil kitab wa sunnah. Mereka bukanlah lawan bagi kitab dan sunnah. Bal muqarribun, tapi mereka orang yang mendekatkan pemahaman dan pengamalan kita kepada kitab dan sunnah. Kenyo yang menjadi persoalan jinor kan? Ibu pak benar, nyo pendapat Imam Syafi'i, nyo hadis, dah tercok tengok ikut. Jadi nyo perlu tak fahami rayo. Ataupun ukun tu tak lanjutkan topiknya je lah, mesti kata je. Al-a'immah wal muslihun wal qadah ala murri zaman mutamazhibun. Para imam mazhab, urun-urun saleh, para pemimpin dia tu sepanjang zaman itu mutamazhibun, bermazhab mereka. Dia menulis lagi kitabnya. Kemudian nah pendapat, bahawa sungguh pendapat dengan bahawasanya dalil itu kitab dan sunnah fakat. Nyan lagi yang pendapat fihi kusur. Nyan pendapatnya puhun pandang tak kajian nyan menan pendapat. Jadi teh pandang uji. Nyo yang perlu tengok. Kemudian ya entuknya bak masalah asbiyah, bak masalah ta'assub. Ya. I'tirad al-asbiyah al-mazhabiyah. Nah, rupanya bermazhabnya fanatisme. Yang tu itanya perlu bedakan antara fanatisme dengan kesetiaan ke ban. Ya. Jadi karena dalam ulama mazhab Hanafi mengatakan contoh kenyonya lagi sinetron disampaikan purken baca cuplikan sinopsis sukanya menarik tengoknya nyak tonton lom kali uka nyampak kalau Fakhrul Islam Islamnya telah ulama dalam mazhab Hanafi. Berkata Fakhrul Islam lamma suila anit ta'assub. Ditanyakan pada beliau daripada ta'assub. Ta'assubnya fanatisme. Gejauh katanya as-salabah fil mazhab wajib. Kesetiaan dalam mazhabnya wajib. Wa ta'assub la yajuz. Ta'assub hanya jadi gimana cara tak bedakannya. Yang tu dah bahas di pertemuan uka.